Seni rupa tuh ada di mana-mana loh. Dari logo di cangkir kopi kamu sampai patung di taman kota. Tapi pernah nggak sih kamu berhenti sejenak buat nanya, apa sebenarnya seni itu? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah konsep dasarnya. Dan siapa tahu kamu bakal ngelihat dunia dengan cara yang sedikit berbeda. Pertanyaan ini kedengerannya simpel banget ya. Tapi, apa itu seni rupa? Itu teka-teki yang udah coba dipecahin sama para pemikir paling hebat selama berabad-abad. Dan ternyata, jawabannya nggak cuma satu. Oke, biar gampang, kita perlu pijakan awal dulu. Anggap aja gini, seni rupa itu adalah wujud dari ekspresi, emosi, dan kreativitas manusia. Nah, ini titik awal kita ya, sebelum kita nyemplung lebih dalam ke perdebatan yang sesungguhnya. Tapi ya, kalau sesederhana itu nggak bakal seru perdebatannya. Coba deh kita lihat pandangan klasik dari Aristoteles. Buat dia, seni itu ya lugas saja, tugasnya meniru alam, menangkap apa yang nyata. Sebuah ide yang sangat membumi. Sekarang kita lompat jauh ke pandangan Leo Tolstoy yang idenya beda banget. Buat dia, seni itu bukan soal niru dunia luar, tapi soal ngebangun jembatan emosi. Ini cara seorang seniman bikin kamu ngerasain apa yang mereka rasain. Kuncinya itu empati. Dan Immanuel Kant ngebawa kita ke level yang lebih abstrak lagi. Dia bilang, seni itu melampaui kenyataan yang bisa dijelasin pakai rumus. Seni itu kayak dunia mimpi, sebuah wilayah di mana logika biasa tuh nggak berlaku. Jadi, dari sekedar meniru, terus ke perasaan, sampai ke mimpi, luas banget kan definisinya? Nah, setelah kita pusing mikirin apa itu seni, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, kenapa? Buat apa sih manusia repot-repot menciptakan seni? Yuk kita lihat tujuannya. Jawabannya, ternyata jauh lebih luas dari yang mungkin kita bayangin. Seni itu bukan cuma soal lukisan mahal di dinding galeri. Faktanya, seni itu meresap ke dalam hidup kita dengan setidaknya 8 fungsi fundamental. Coba kita lihat beberapa di antaranya. Coba dilihat betapa dalamnya seni itu ada di hidup kita. Mulai dari hal yang paling dasar kayak kebutuhan fisik, kursi yang kita dudukin, mangkuk yang kita pakai, sampai ekspresi murni seorang seniman di atas kanvas. Seni juga jadi sarana keagamaan, penyampai informasi lewat poster, dan pastinya sebagai sumber hiburan. Ternyata, seni benar-benar ada di mana-mana ya. Oke, kita udah tahu kenapa seni itu penting. Sekarang, gimana caranya kita ngatur semua ini? Dunia seni itu kan luas banget, tapi tenang. Ada beberapa cetak biru dasar yang bisa bantu kita buat memetakannya. Cara paling gampang buat ngebedainnya itu lewat dimensi. Di satu sisi, ada seni 2D atau Dwimatra yang datar, punya panjang dan lebar. Ya, kayak lukisan atau foto gitu. Di sisi lain, ada seni 3D atau Trimatra yang punya volume, punya ruang, dan bisa kita lihat dari berbagai sudut. Contohnya patung. Panjang, lebar, tinggi, itu cukup jelas ya. Tapi, gimana kalau kita tambahin satu elemen lagi ke dalamnya? Yaitu waktu. Nah, ini nih yang membawa kita ke wilayah seni yang jauh lebih modern. Inilah yang disebut seni berbasis waktu atau seni 4D. Ini adalah kategori kontemporer yang mencakup macam-macam, mulai dari seni video, seni pertunjukan di mana aksi senimannya itu sendiri adalah karyanya, sampai seni media baru yang interaktif. Ini nunjukin gimana definisi seni itu terus berkembang seiring dengan teknologi. Kita juga bisa loh ngebagi seni berdasarkan tujuannya. Ada yang namanya seni murni, yang diciptain murni buat keindahan, buat dipandang, buat direnungkan. Terus ada seni terapan yang punya fungsi praktis buat dipakai sehari-hari. Keduanya sama-sama seni, tapi niat awalnya beda banget. Oke, petanya udah ada. Tapi gimana caranya sebuah karya seni itu bisa lahir? Apa aja sih alat yang dipakai seniman buat ngubah ide jadi kenyataan? Yuk kita intip sebentar kotak peralatan mereka. Nggak perlu ngapalin puluhan teknik kok, kita bisa lihat polanya aja. Intinya ada 2 proses utama. Aditif, yang artinya menambahkan sesuatu, kayak cat di kanvas. Dan subtraktif, yang artinya mengurangi sesuatu, kayak lagi memahat bongkahan batu. Nah, di luar itu ada proses fabrikasi, kayak merangkai, cetak untuk bikin duplikat, dan tentu aja dunia digital yang ngebuka kemungkinan tak terbatas. Teknik dan jenis seni itu satu hal, tapi filosofi di baliknya, nah itu juga udah berubah secara dramatis dari waktu ke waktu. Coba kita lihat gambaran besarnya. Perjalanan ini bisa kita ringkas jadi 3 babak besar.
Dulu di era tradisional, seni itu fokusnya ke komunitas, aturan yang udah baku, dan fungsi. Makanya penciptanya sering lali anonim. Terus masuklah era modern, di mana kreativitas individu, inovasi, dan ekspresi murni jadi rajanya. Identitas seniman jadi penting banget. Sampai akhirnya, di era postmodern, semuanya dipertanyakan lagi. Fokusnya ke konteks, dan batas antara seni tinggi dan seni rendah jadi kabur. Jadi intinya apa? Intinya seni itu nggak pernah diam. Dia terus bergerak. Dari yang tadinya cuma objek fungsional milik bersama, jadi ekspresi individu yang jenius, sampai sekarang dia mempertanyakan definisinya sendiri. Seni itu selalu berevolusi. Kita udah bedah bareng-bareng apa itu seni, kenapa seni itu ada, dan gimana perubahannya. Sekarang kamu udah punya petanya buat menjelajah. Tapi pada akhirnya, pertanyaan yang paling penting itu kembali lagi ke kamu. Setelah semua ini, apa arti seni buat kamu?